dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Matius 18 ayat 14, demikianlah dikatakan. Demikian juga Bapakku yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nats ini menggambarkan hubungan yang unik dan istimewa antara Tuhan dan umatnya, di mana Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala dan kita, umatnya, digambarkan sebagai domba. Ini menjadi suatu pertanyaan yang unik juga bagi kita umat manusia. Mengapa kita ini digambarkan sebagai domba? Kenapa kita bukan digambarkan kepada binatang lain yang mungkin lebih hebat, seperti kuda, seperti gajah, seperti singa, harimau, atau lain sebagainya? Disinilah kita hendak mengerti bahwa gambaran seorang domba, gambaran seekor domba ini ingin menegaskan keberadaan kemanusiaan kita yang sebenarnya penuh dengan kelemahan, penuh dengan ketidakberdayaan, dan juga mudah tersesat dan selalu berada dalam mara bahaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan kita yang seperti domba yang penuh dengan kelemahan, secara otomatis kita sangat membutuhkan seorang gembala yang dapat membimbing kita, yang dapat menuntun kita ke jalan yang benar. Marilah kita memuji Tuhan, marilah kita puji Tuhan kita, karena kita masih memiliki Tuhan Yesus Kristus yang menyatakan diri sebagai gembala yang baik. Di mana di dalam Mazmur 23 ayat 1, Tuhanlah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Di mana Tuhan langsung adalah gembala kita. Tuhan langsung yang menggembalakan kita sebagai umatnya. Dan kita tidak akan dibiarkannya tersesat. Kita tidak akan dibiarkannya hidup di dalam kelemahan. Tetapi ketika domba itu sudah tersesat, memberikan penyertaan, maka akan mendatangkan berbagai jenis bahaya dan yang mengancam keselamatan jiwanya. Demikian juga kita sebagai orang percaya. Ketika kita sudah jauh dari Tuhan, ketika kita sudah tersesat jauh dari penyertaan Tuhan, dan kita tidak lagi menghiraukan apa yang sudah Tuhan firmankan dalam kehidupan kita, disinilah kita sering mengalami banyak hal yang sering mengancam kehidupan kita. Karena itu jangan pernah menjauh, jangan pernah kita tidak mengenal Tuhan. Apapun kondisi kehidupan kita, mari kita serahkan kembali kepada Tuhan. Karena kita harus yakin bahwa Tuhan adalah gembala yang baik dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, disinilah kita mau diajarkan oleh firman Tuhan ini. Ketika ada domba yang hilang, inilah yang menjadi tugas besar bagi seorang gembala. Karena gembala yang baik akan berusaha menemukan kembali domba-domba yang hilang. Dia akan berusaha mencari domba-domba yang tersesat itu dan mengembalikannya ke dalam kandangnya. Mengembalakan bukan semata-mata tugas dan tanggung jawab seorang pelayan, contohnya pendeta, penatua, dan tahbisan lainnya.
Tetapi mengembalakan itu merupakan tugas dari kita semua orang percaya yang harus turut serta mengambil peran di dalamnya. Ketika kita berada di tengah-tengah keluarga kita sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, kita harus menjadi contoh untuk mengembalakan anggota keluarga yang ada di tengah-tengah keluarga kita. Orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anaknya, yang mengarahkan segala kehidupan anak-anaknya untuk taat dan takut kepada Tuhan. Karena itu mari kita ambil peran kita untuk menjadi pengarah di tengah-tengah keluarga kita. Kita tahu bahwa gembala yang benar adalah Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri, dan Yesus sendiri itu adalah gembala kita. Tetapi kita dilayakkan untuk menjadi gembala di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan kita hari ini jelas mengatakan, demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Tuhan tidak menginginkan ada dombanya yang hilang, tetapi Allah akan mencari yang hilang itu dan membawanya kembali ke jalan Tuhan. Nah, perilaku domba-domba yang sudah tersesat inilah yang menggambarkan kehidupan kita umat manusia. Karena kita sering tersesat oleh situasi kehidupan kita sendiri. Karena itu mari kita hidupi kehidupan kita untuk tetap berjalan dalam penyertaan Tuhan. Karena itu kembalilah. Karena Tuhan sedang menunggu kita untuk kembali kepadanya. Dan disinilah Tuhan menyatakan kepada kita melalui Yesus Kristus. Tuhan tidak menghendaki umat kesayangannya mengalami ketersesatan. Itulah sebabnya dengan kasih-Nya Tuhan berkenan mencari domba-dombanya yang tersesat. Dan dikala gembala itu menemukan dombanya yang tersesat, gembala yang baik akan menggendongnya, akan membalut luka-lukanya, dan hidupnya akan dipulihkan. Karena itu apapun yang terjadi pada kita hari ini menghadapi pandemi COVID-19 ini, Tuhan akan hadir untuk mengembalakan kita. Sakit kita akan dipulihkannya. Dunia yang sakit saat ini akan dipulihkannya. Karena itu percayakan kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah gembala kita. Tuhanlah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Karena itu jadikanlah Tuhan gembala di dalam hidup kita. Selamat beraktivitas. Salam sehat, Tuhan Yesus